Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita sampaikan atas segala nikmat dan rahmatnya kepada kita semuanya. Pada Ramadan tahun ini, alhamdulillah, pada hari yang ke-7 kita masih diberikan kekuatan, masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan semua ibadah dan semua aktivitas yang bernilai ibadah. Dan semoga semuanya dicatat sebagai amal kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Menyambung apa yang kami sampaikan kemarin, kebanyakan umat muslim atau kita semuanya agak bermasalah dengan pembagian waktu. Allah sudah mengingatkan dalam surat Al-Asr, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allah bersumpah demi masa, demi waktu, bahwasanya atau sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beramal soleh, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan saling nasihat menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Rasulullah juga menyampaikan yang disampaikan oleh Abdullah ibn Abbas. Ightanim khamsan qabla khamsin, sababaka qabla haramika, wasihataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla faqrika, wa faraghuka qabla suglika, wa hayataka qabla mautika. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis tersebut kita diingatkan untuk bisa memanfaatkan atau menggunakan waktu yang 5 sebelum datang waktu yang 5 lainnya. Yang pertama yaitu adalah masa muda sebelum datang masa tua. Sungguh, bagi yang menyadari masa muda adalah masa di mana potensi kita bisa tercapai setinggi-tingginya. Ketika kita ingin menginginkan ibadah dengan tekun, kita masih ada kekuatan tenaga di dalam. Ketika kita ingin bepergian jauh, kita masih ada energi untuk mencapainya. Dan itu semua akan semakin lama, semakin berkurang ketika dimakan usia tua. Sehingga di sini kita diingatkan bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu kita ketika masih muda untuk berbuat kebaikan, untuk beribadah kepada Allah secara maksimal sebelum datangnya waktu tua, di mana disadari ataupun tidak disadari banyak sekali kelemahan-kelemahan yang ada di dalam. Dan yang kedua adalah wasihataka qabla saqamika. Waktu sehat kita sebelum datang waktu sakit kita. Semua orang tentu berdoa tidak ingin sakit. Tentu semuanya menginginkan kondisinya sehat setiap saat. Justru dalam keadaan ketika kita sehat,
maka mari kita manfaatkan kesehatan yang kita miliki tersebut untuk beramal, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semaksimal mungkin. Karena begitu datang kondisi sakit atau badan kurang enak, maka hal-hal yang seharusnya menjadi hal yang ringan akan terasa begitu berat. Untuk berwudu, kena air dingin begitu saja sudah terasa meriang. Untuk berdiri, sholat akan terasa berat dalam keadaan sakit. Dan yang ketiga, marilah kita gunakan masa kaya kita sebelum datang masa miskin. Jadi ketika kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam harta benda atau dalam hal kemampuan yang lainnya, maka bersegeralah kita berbuat sesuatu, berbuat amal baik. Salah satunya adalah dengan bersedekah. Bagaimana kita bisa membantu orang lain, bagaimana kita bisa meringankan beban orang lain, karena kita tidak akan pernah tahu kapan kekayaan itu akan berakhir pada diri kita. Bisa jadi besok kita mungkin akan sudah berubah menjadi fakir atau kekurangan. Sehingga kesempatan kita untuk berbuat baik akan berkurang ketika dalam kondisi fakir. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dan yang untuk yang keempat adalah wa faraghaka qabla sublika. Ini yang menjadi hantu atau menjadi hal yang paling menakutkan untuk umat muslim, yaitu bagaimana kita tidak bisa memanfaatkan waktu luang sebelum datang waktu sempit kita. Waktu luang tidak terasa. Kita harus mengisi kegiatan-kegiatan waktu kita untuk berbuat kebaikan dan beramal ibadah. Terkadang kita terlena dengan dua nikmat. Yang pertama adalah nikmat sehat, yang kedua adalah nikmat waktu luang. Maka kita harus waspada. Karena justru dengan diberikan waktu luang, terkadang kebanyakan manusia terlena. Waktu yang seharusnya kita bisa gunakan untuk menyelesaikan banyak pekerjaan, tetapi ketika kita merasa semua baik-baik saja, semua bisa nanti-nanti saja, akhirnya kita akan terlindas oleh waktu sampai kemudian datang masa yang sangat sibuk. Dan yang kelima, wahayataka qabla mautika. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Apapun keadaan kehidupan kita, selama nafas masih berada di dalam badan kita, selama Allah masih memberikan kehidupan, maka di situ masih ada peluang kita untuk berbuat amal kebaikan dan beribadah kepada Allah. Jadi apapun keadaan yang sedang kita alami, baik dalam keadaan kuat, keadaan lemah, keadaan kaya, keadaan fakir, keadaan longgar, keadaan sibuk, keadaan muda, apalagi keadaan tua, maka selama nafas masih ada di dalam diri kita, selama nyawa masih diberikan oleh Allah kepada kita, maka hendaklah kita memanfaatkan masa-masa tersebut untuk beribadah dan beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.